تلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو بها النجاة يوم القيامة. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا معشر المسلمين وزمرة المؤمنين rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Saya wasiatkan kepada diri saya pribadi dan kepada para jamaah sekalian agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya orang-orang yang bertakwalah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang bahagia, orang-orang yang selamat di dunia dan di akhiratnya. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala haqqa tuqatih. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa. Laksanakan perintahnya, jauhi semua larangan-larangannya, syukuri segala nikmat yang telah Ia berikan kepada kita, dan ingatlah selalu kapanpun dan dimanapun kita berada kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian mati, dan janganlah kalian wafat kecuali kalian mati dalam keadaan Islam. Ahibbati fillah, ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah ancaman yang seharusnya kita semuanya mempersiapkan diri kita untuk menghadapi ancaman tersebut. Akan tetapi banyak di antara kita yang tidak menjadikannya sebagai benar-benar sebagai suatu ancaman. Abu Dawud rahimahullahu ta'ala meriwayatkan dalam sebuah hadis bahwa pada suatu hari Ummul Mukminin, ibunya kaum mukminin, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, menangis. Lalu suaminya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepadanya, ma yubkiki, apa gerangan yang telah membuat engkau menangis? Faqalat, kemudian Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menjawab, dzakartun nar fabakait. Aku mengingat neraka. Aku ingat neraka Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu aku menangis. Jamaah, pernahkah kita menangis tatkala mengingat neraka Allah Subhanahu wa ta'ala? Ataukah kita memang tidak pernah mengingat neraka dan tidak pernah menjadikannya sebagai ancaman yang nyata untuk kita semuanya? Azab yang paling ringan di neraka, jamaah, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, inna ahwana ahlin nari azaban man lahu na'lan wa syirakani min nar. Penduduk neraka yang paling ringan siksanya adalah orang yang memakai dua sandal neraka, yang memiliki dua tali, kemudian diletakkan di kedua telapak kaki orang tersebut bara api. Apa kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Yaghli minhuma dimaghuhu kama yaghlil mirjal. Otaknya mendidih,
karena panasnya sebagaimana mendidihnya air di kuali. Itu orang yang paling ringan azabnya di neraka kelak. Dan inilah yang menyebabkan ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha menangis. Kemudian ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Fahal tadhkuruna ahlikum yaumal qiyamah?" Apakah engkau akan mengingat keluargamu pada hari kiamat nanti? Karena Aisyah radhiyallahu taala anha tahu bahwasanya pada hari kiamat itu semuanya masing-masing. Lalu apa kata Nabi yang mulia SAW? Amma fi salasati mawatin fala yadhkuru ahadun ahadan. Ada 3 keadaan kata Nabi yang mulia SAW. Seseorang tidak akan mengingat siapapun pada hari kiamat. Ia hanya memperdulikan dirinya. Ia tidak mengingat keluarganya, tidak mengingat anak-anaknya, tidak mengingat istrinya. Yang pertama kata Nabi yang mulia SAW, indal mizan hatta ya'lama ayakhiffu mizanuhu aw yaskul. Yang pertama adalah ketika di sisi mizan, di sisi timbangan, sampai seseorang mengetahui timbangannya itu ringan ataukah berat. Kemudian yang kedua kata Nabi yang mulia SAW, wa indal kitab, dan ketika berada pada sisi kitab, pada sisi catatan amalan, hina yuqal, tatkala dikatakan ha umuqra'u kitabiyah, ambillah, bacalah kitabku ini, hatta ya'lama aina yaqa'u kitabuhu, hingga orang tersebut tahu apakah catatannya itu afi yaminihi am fi shimalihi am min wara'i dhahrihi, apakah kitabnya itu dia ambil dari sisi kanannya, ataukah dia ambil dari sisi kirinya, ataukah dia ambil dari belakang punggungnya. Kemudian yang ketiga kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, wa indas sirat. Yang ketiga adalah ketika seseorang berada di sirat, jembatan yang kita semuanya nanti akan melaluinya. Idza wudi'a baina dhahri jahannam, yang dibentangkan di atas neraka jahannam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika catatan-catatan amal itu dibagikan, semua orang menunggu. Mereka melihat rapot-rapot itu berterbangan. Mereka menanti apakah rapot-rapot itu akan mereka terima dengan tangan kanannya, ataukah dengan tangan kirinya, atau dari balik punggungnya. Ketika itu mereka tidak memikirkan siapa-siapa. Kita tidak akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala kecuali kita melewati neraka jahanam. Siapapun itu sudah merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa im minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiyya." Dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan dia akan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian, suatu kepastian yang telah ditetapkan olehnya. Ada seseorang yang menangis tatkala mendengarkan ayat ini. Dia mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kalau kita semua pasti akan melewati neraka, tapi kita tidak diberi informasi, kita tidak diberi pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita akan selamat dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Ketika di sirat itu, semua orang memikirkan dirinya masing-masing. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berkaitan dengan neraka ini, yang terkadang kita kaum muslimin lebih takut kepada COVID-19 yang baru saja kita lalui, lebih takut kepada COVID daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Lihat tatkala COVID-19 saat mewabah di negeri kita dan di negeri-negeri yang lainnya, semuanya pakai masker, semuanya berusaha menjaga jarak. Tapi banyak di antara kita yang tidak menjaga jarak dengan neraka Allah Subhanahu wa taala. Biasa dia tidak sholat, biasa dia menerjang larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak pernah datang ke masjid kecuali pada hari Jumat saja. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan padanya sholat 5 waktu dalam setiap harinya secara berjamaah di masjid bagi kaum laki-laki. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sungguh sangat aneh terhadap sikap sebagian saudara-saudara kita kaum muslimin yang dengan begitu rajinnya mereka berangkat di waktu pagi buta menuju tempat kerjanya. Ia lakukan itu dari pagi sampai sore. Dia meninggalkan rumahnya, akan tetapi ketika azan berkumandang,
kadangkala tidak tergerak hatinya untuk datang ke rumah Allah, untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah dia menganggap bahwasanya neraka itu bukan sebuah ancaman? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam cerita Nu'man ibnu Bashir, dari atas mimbar Nu'man menceritakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhtubu 'alal mimbar. Aku mendengar Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah di atas mimbar di kota Madinah, di mimbar Masjid Nabawi. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan dengan suara lantang, fa andartukum naran taladda, maka kami memperingatkan kamu dengan neraka yang menyala-nyala. Andartukumun nar, andartukumun nar, aku peringatkan kalian kepada neraka, aku ingatkan kalian, selamatkan diri kalian dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Abul Jauza, salah seorang alim ulama, beliau pernah mengatakan, "Lau wulitu min amri nasi syai'an." Andai aku punya kekuasaan, ittakhadhu manaran 'ala tariq, aku akan menjadikan menara di jalan-jalan, wa aqamtu 'alaiha rijalan, dan aku akan jadikan para lelaki untuk siap siaga tetap berada di menara-menara itu hanya untuk sekedar menyuarakan yunaduna finnas, memperingatkan manusia, an-nar, an-nar, neraka, neraka, wahai manusia waspadalah. Kenapa sampai dilakukan seperti itu? Karena kebanyakan kita lupa dengan neraka. Kita lebih sibuk mengumpulkan harta yang seakan-akan dapat menambah umur kita. Coba lihat, coba perhatikan, coba renungkan, apakah orang-orang kaya itu bisa bertambah umurnya dengan sebab bertambahnya harta mereka? Apakah dengan harta itu mereka menjadi kekal, mereka menjadi abadi hidup mereka di dunia? Sebutkan orang-orang kaya di dunia ini satu persatu dari mereka telah pergi meninggalkan dunia ini. Mereka semuanya telah berada di kuburan dan mungkin neraka menanti mereka di sana. Adapun kata Malik ibnu Dinar, beliau juga pernah mengatakan, lau wajadtu a'wanan, seandainya aku memiliki teman-teman, memiliki orang-orang yang dapat membantuku untuk melakukan sesuatu yang aku inginkan ini, la farraqtuhum fi manarid dunya, aku akan sebar mereka kepada menara-menara yang ada di seluruh dunia ini untuk mengatakan, ayyuhan nas, wahai manusia, an-nar, an-nar, neraka, waspadai neraka, waspadai neraka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Terkadang kita terlalu sibuk dengan dunia kita dan kita lupa bahwasanya neraka menanti kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepadanya untuk berdakwah dengan terang-terangan dalam firman-Nya, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Apa yang dilakukan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam naik ke Bukit Safa, lalu memanggil orang-orang Quraisy untuk berkumpul di sana. Dipanggilnya oleh beliau satu persatu. Beliau mengatakan, ya Bani Ka'ab ibn Lu'ay, angkidu anfusakum minan nar, wahai Bani Ka'ab bin Lu'ay, selamatkan diri kalian dari neraka. Ya Bani Murrah ibn Ka'ab, angkidu anfusakum minan nar, wahai Bani Murrah bin Ka'ab, selamatkan diri kalian dari neraka. Ya Abdi Syams, ankidu anfusakum minan nar, wahai Bani Abdi Syams, selamatkan diri kalian dari neraka. Demikian pula ya Bani Manaf, ya Bani Hashim, angkidu anfusakum minan nar, wahai Bani Abdi Manaf, wahai Bani Hashim, selamatkan diri kalian dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ya Bani Abdul Muttalib, angkidu anfusakum minan nar, wahai Bani Abdul Muttalib, selamatkan diri kalian dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Tak terkecuali putri beliau sampai pun Fatimah radhiyallahu taala anha juga ikut dipanggil oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ya Fatimah, angkidhi nafsaki minan nar, wahai Fatimah, selamatkan dirimu dari neraka. Fa inni la amliku lakum minallahi syai'a, sesungguhnya aku tidak memiliki kekuasaan apapun dari Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan manfaat dan menolak madarat dari kalian. Kemudian kata Nabi, ghaira anna lakum rahiman sa'abulluha bibalaliha, hanya saja kalian itu memiliki ikatan rahim dengan aku, maka ini aku akan betul-betul menjaganya dengan sebaik-baiknya.
Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya kita para orang tua memiliki tugas. Tugas kita bukan hanya mengumpulkan harta, bukan hanya bekerja dan bekerja. Jangan hanya kita berpikir bahwa kewajiban kita hanyalah sekedar untuk menyenangkan hati anak-anak kita, membuat mereka atau membahagiakan mereka, mencukupi segala kebutuhan mereka, mencukupi segala kebutuhan mereka. Berapa lama jamaah kita bisa menyenangkan hati-hati anak-anak kita? 100 tahun? 200 tahun? Tidak, hanya sebentar saja, tidak sampai 100 tahun, apalagi 200 tahun. Waktu yang Allah berikan kepada kita di dunia ini hanya sebentar, hanya berkisar secara umum antara 60 sampai 70 tahun saja. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada kebahagiaan yang perlu, bahkan wajib untuk kita berikan kepada anak-anak kita, yaitu kebahagiaan dengan menyelamatkan mereka dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian, jagalah anak-anak kalian, jagalah istri-istri kalian dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini tugas orang tua yang terbesar, ini tugas kita yang terbesar, yaitu bagaimana kita menyelamatkan diri kita, bagaimana kita menyelamatkan keluarga kita, anak-anak kita dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya mencari makan, bukan hanya mengumpulkan uang dan harta. Jangan sampai anak kita nanti menuntut kita pada hari kiamat kelak. Jangan sampai istri-istri kita juga menggugat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada kalanya ma'asyiral muslimin, kita sudah merasa baik, ada kalanya kita sudah merasa maksimal, sudah merasa optimal dalam memberikan hak-hak istri dan anak-anak kita. Namun ada satu hak yang mungkin terlupakan dan terabaikan oleh kita semua. Padahal hak yang satu ini sangat-sangatlah penting, yaitu menyelamatkan mereka dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita sudah melakukannya? Amr ibnul Qais dahulu pernah mengatakan bahwasanya kelak boleh jadi ada seorang wanita yang menggugat suaminya di hadapan Allah Azza wa Jal. Dia mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbi, wahai Rabbku, hadza zawji, ini suamiku, la yu'addibuni wa la yu'allimuni. Dia tidak mau mengajariku, dia tidak mau mendidikku untuk beribadah kepadamu ya Allah. Dia tidak pernah mengenalkanku kepada hak-hakmu. Pekerjaannya hanya membawa roti dari pasar. Dia hanya menjadi mesin pencari uang. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Anda sekalian, ya, Anda sekalian adalah pemimpin dan kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala atas apa yang kalian pimpin. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimati min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa man iktafa, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Muncul satu pertanyaan penting dalam diri kita. Apa itu? Lantas apa yang harus kita lakukan untuk menyelamatkan diri kita dan keluarga kita dari neraka Allah Subhanahu wa taala? Maka yang pertama ma'asyiral muslimin yang harus kita lakukan dalam rangka menyelamatkan diri kita dan keluarga kita dari neraka Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini kunci masuk surga. Bagaimanapun baiknya manusia, bagaimanapun bagusnya akhlak seorang manusia, kalau dia tidak bersaksi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, neraka sebagai tempat kembalinya. Allah Subhanahu wa taala haramkan surga untuk orang-orang kafir. Lihat bagaimana baiknya Abu Talib, paman Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang membela Nabi yang mulia sallallahu dalam dakwanya 10 tahun. Dia memasang badan dan dia pula yang merawat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kecil.
Tapi tatkala pamannya tidak mau mengatakan la ilaha illallah, enggan untuk bersyahadat, tidak mau mengatakan la ilaha illallah, padahal Rasulullah SAW datang mengatakan kepada pamannya, ayam, wahai pamanku, qul la ilaha illallah, katakan la ilaha illallah, kalimatan uhajju laka biha indallah, satu kalimat saja kalau engkau mengatakan kalimat ini, aku akan berhujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan akan membelamu kelak pada hari kiamat. Akan tapi apa yang terjadi? Pamannya mati di atas kekufuran dan kesyirikan, satu-satunya dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dengan sudah Islamnya diri kita, dengan sudah berangkatnya haji kita sudah umrah, kita sudah menunaikan puasa Ramadan, kita sudah ikut membangun masjid, kita sudah rajin bersedekah. Tapi ingat, itu semuanya bukan berarti kita menjadi merasa aman dari kesyirikan. Harus benar-benar kita waspadai, karena syirik adalah pemusnah seluruh pahala amal kebaikan kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi yang mulia sallallahu, "Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik," dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelummu, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasyirin. Jika kamu berbuat syirik, niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwasanya sesoleh dan sebaik apapun kita, kalau kita melakukan kesyirikan, maka akan menjadi gugur semua amalan kita, waliyadzubillah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jagalah tauhid kita, jagalah tauhid kita, selamatkan dari semua dosa syirik yang ini menuntut kita untuk belajar dan belajar, sehingga kita tahu mana yang dosa dan mana yang bukan dosa, mana yang syirik dan mana yang bukan syirik. Yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, segala perkara yang wajib-wajib maka kerjakanlah dengan segera, jangan ditinggalkan. Laksanakanlah rukun Islam. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atas neraka tempat-tempat sujud kita, tidak akan bisa neraka menyentuhnya. Maka jangan pernah meninggalkan sholat, tunaikanlah sholat pada waktunya, sholatlah secara berjamaah di masjid 5 waktu bersama kaum muslimin yang lainnya. Yang ketiga, perbanyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sebagai bentuk keyakinan kita akan ancaman neraka ini, sehingga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita takut terhadap COVID-19, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni a'udzubika minal baras wal jununi wal juzam wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari penyakit kusta, lepra, kegilaan. Demikian pula aku berlindung kepadamu dari segala penyakit-penyakit yang buruk. Lantas apa doa yang telah kita ucapkan, yang telah kita panjatkan agar diselamatkan dari neraka Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah SAW mengatakan, man istajara minan nari salasa marrat, barang siapa yang meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak 3 kali, qalatin nar, maka neraka akan mengatakan, Allahumma ajirhu minan nar. Neraka akan mengatakan, ya Allah, lindungilah hambamu tersebut dari neraka. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, teruslah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyaklah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Katakan dalam doa-doa kita, dalam untayan doa-doa kita, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu agar dimasukkan ke dalam surga, dan aku berlindung kepadamu dari neraka. Sebelum tidur baca doa. Kebanyakan doa yang kita hafal, dan hanya ini yang mungkin cuma kita baca tatkala kita hendak tidur. Apa kita katakan? Bismikallahumma amutu wa ahya. Dengan namamu ya Allah aku mati, dan dengan menyebut namamu ya Allah aku hidup. Padahal di sana ada banyak doa. Di antara doa yang dibaca oleh Nabi yang mulia SAW setiap malam sebelum tidur, beliau mengatakan, Allahumma qini azabaka yauma tab'atsu ibadak. Ya Allah, selamatkan aku dari azabmu pada hari engkau membangkitkan hamba-hambamu. Nabi SAW membaca doa itu sebanyak 3 kali. Dan juga di dalam setiap solat, beliau sebelum salam juga berdoa dengan mengatakan, Allahumma inni
Ya Allah, sesungguhnya aku a'udzubika min adzabil qabr, berlindung kepadamu dari azab kubur, wa min adzabi jahannam, dan juga berlindung kepadamu dari azab neraka jahannam, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Aku berlindung kepadamu juga ya Allah dari fitnah kehidupan dan setelah mati, juga berlindung kepadamu dari kejahatan fitnah dajjal. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Perbanyaklah doa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari neraka ini. Kemudian ajarkan doa ini pula kepada anak-anak kita, kepada istri kita. Dudukkan mereka dan sampaikan kepada mereka, istriku, anak-anakku, ingat ada neraka yang harus kita lewati bersama. Kita harus bersama-sama menyelamatkan diri kita dari api neraka. Kita harus saling mendukung, kita harus saling menasihati, sehingga siapapun yang mendahului masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, semoga dia kelak memberikan syafaat kepada yang lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hari ini adalah hari Jumat, harinya bersolawat kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak solawat kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang telah mengajarkan segala kebaikan kepada kita. Beliau sallallahu alaihi wasallam tidak butuh dengan solawat kita, tapi kita yang butuh dengan bersolawat kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan kelak beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat kepada kita. Allahumma salli wa sallim wazid wa barik wa an'im ala nabiyyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadhiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma qina adzabak yawma tab'asu ibadak. Allahumma qina adzabak yawma tab'asu ibadak. Allahumma qina adzabak yawma tab'asu ibadak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah. Al Furqon TV, saluran pendidikan, dakwah, dan inspirasi Islami.